Berikut cerita drama keluarga panjang bertema perselingkuhan suami dengan babysitter. Judul: Suamiku Selingkuh dengan Pengasuh Anakku. Namaku Dewi, usia 34 tahun. Aku seorang wanita karir yang cukup sukses. Bekerja sebagai manajer senior di sebuah perusahaan besar di Jakarta. Gajiku besar, pekerjaanku sibuk. Aku harus berangkat pagi-pagi sekali dan seringkali baru pulang malam hari. Suamiku, Rino, usia 36 tahun. Dia pegawai biasa, staf operasional di kantor pemerintahan. Jam kerjanya fleksibel, bahkan sering pulang lebih cepat dari biasanya. Kalau dilihat dari status sosial dan penghasilan, aku lebih tinggi darinya. Tapi aku tak pernah mempermasalahkan itu. Kami sudah menikah 5 tahun dan punya 1 anak, Nara, usianya baru 2 tahun. Karena aku sibuk kerja, aku memutuskan untuk mempekerjakan babysitter. Namanya Tika, perempuan muda, usianya 22 tahun, asalnya dari Jawa Tengah. Penampilannya sederhana, tapi memang wajahnya manis dan tubuhnya masih segar. Awalnya, aku tak berpikir apa-apa. Kupikir Tika hanya akan fokus merawat anakku. Dia memang sabar, perhatian, dan Nara sangat nyaman dengannya. Tapi aku tak tahu, ternyata perhatian itu juga ia alihkan ke suamiku. Bab 1. Rutinitas dan celah waktu. Setiap pagi, aku pergi kerja pukul 6.30. Rino berangkat jam 8. Tika sudah datang sejak subuh. Dia mulai memandikan Nara, menyiapkan sarapan, dan membersihkan rumah. Rino sering sarapan bareng Tika dan Nara sebelum berangkat. Tapi mulai terasa aneh. Kadang saat aku pulang malam, aku lihat sisa makanan di meja bukan masakan biasa. Kadang ada makanan yang aku tahu jelas bukan Tika yang masak, karena itu makanan kesukaan Rino yang biasanya dia beli kalau sedang kencan dengan siapapun. Dulu aku tahu kebiasaannya itu waktu masih pacaran. Lalu aku mulai mencium parfum asing di baju Rino. Parfum yang ringan dan manis, seperti milik wanita muda. Bab 2. Perubahan sikap. Rino mulai berubah. Dulu dia cerewet dan suka cerita macam-macam kalau aku pulang kerja. Sekarang, dia lebih sering bermain HP sambil senyum-senyum sendiri. Bahkan beberapa kali aku lihat dia mengetik lalu buru-buru hapus isi chat saat aku mendekat. Tika juga mulai lebih dandan. Lipstik tipis, rambutnya sering terurai rapi, bahkan kukunya bersih seperti bukan art biasa. Aku mulai curiga. Suatu malam, aku pulang lebih awal. Sekitar jam 7 malam. Begitu buka pintu, aku langsung dengar suara tawa pelan. Seperti 2 orang yang sedang bercanda dengan genit. Aku masuk ke ruang keluarga. Tika dan Rino duduk berdekatan di sofa sambil menonton YouTube bareng. Mereka langsung panik saat lihat aku. Bu, saya lagi nemenin Pak Rino nonton berita. Nara lagi tidur, ucap Tika sambil senyum gugup. Iya, tadi Tika nanya soal berita viral, ya udah aku ajarin aja sekalian. Sahut Rino cepat.
Tapi dari cara mereka duduk dan ekspresi mereka, aku tahu ada yang disembunyikan. Bab 3. Penyadapan. Aku tidak bisa langsung menuduh. Aku butuh bukti. Aku pasang kamera kecil tersembunyi di ruang keluarga dan dapur. Seminggu kemudian, aku buka rekamannya. Tanganku gemetar saat melihat kenyataan. Di salah satu sore, saat aku masih kerja di kantor, aku melihat Rino duduk di sofa dan Tika duduk di pangkuannya. Mereka berpelukan. Bibir mereka bertemu. Aku muntah malam itu. Tak percaya suamiku yang selalu kutunjang hidupnya tega berkhianat. Bukan dengan wanita kaya atau koleganya, tapi dengan pengasuh anak kami sendiri. Bab 4. Konfrontasi. Esok harinya, aku pura-pura pergi kerja. Tapi aku kembali lagi jam 9 pagi. Dengan diam-diam, aku intip dari jendela ruang tengah. Tika hanya pakai daster tipis. Rino berdiri di dapur, menggoda-goda dia. Lalu, mereka berpelukan dari belakang. Aku masuk dan berteriak, "Hei, kalian lagi ngapain?" Mereka langsung lompat menjauh. Rino pucat. Tika menangis. "Bukan kayak gitu, Dewi. Aku cuma lagi bercanda." "Bercanda apaan? Ciuman juga bercanda?" Tika menangis. "Saya minta maaf, Bu. Saya nggak bisa menolak Pak Rino." Aku menampar Tika. Dia tidak melawan. Tapi saat aku menatap Rino, dia malah marah. "Kamu nggak pernah ada di rumah. Pulang malam terus." "Aku kesepian, Dewi. Aku cuma cari perhatian." Hatiku hancur. "Jadi solusi kamu selingkuh dengan babysitter?" Bab 5. Perceraian dan luka. Aku usir Tika hari itu juga. Tapi malamnya, Rino malah kabur dari rumah. Keesokan harinya, dia kirim pesan pendek. "Aku sudah tinggal sama Tika. Aku ingin hidup baru. Kita cerai saja." Aku menangis berhari-hari. Bukan karena kehilangan dia, tapi karena dikhianati sedalam itu. Aku yang membiayai hidup, membayar tagihan, bahkan membayar gaji Tika, ternyata cuma jadi bodoh di mata mereka. Aku ajukan gugatan cerai. Hak asuh anak jelas milikku. Rino tak sanggup membiayai Nara. Aku tak pernah lihat Rino lagi sejak hari itu. Kabarnya, dia kerja serabutan dan hidup susah. Tika meninggalkannya setelah tahu Rino tak punya penghasilan tetap. Bab 6. Luka yang menjadi kekuatan. Butuh waktu lama bagiku untuk bangkit. Tapi aku belajar satu hal. Jangan pernah menyepelekan pengkhianatan yang datang dari orang paling dekat. Nara tumbuh jadi anak baik. Aku bangun kembali hidupku. Aku naik jabatan, beli rumah baru, dan mempekerjakan pengasuh baru. Kali ini ibu-ibu sepuh dari yayasan terpercaya. Dan Rino? Terakhir aku dengar, dia bekerja sebagai tukang parkir di pasar. Tika pun sudah balik ke kampung. Penutup. Kadang,
bukan orang asing yang menghancurkan hidup kita, tapi orang yang tidur di sebelah kita setiap malam.